Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang uji ANOVA. Jadi di sini untuk mempersingkat waktu, tabel ANOVA atau langkah-langkah untuk uji hipotesisnya udah saya rincikan satu persatu. Jadi saya tinggal tulis aja perhitungan dan langkah-langkah yang perlu kalian lakukan. Jadi untuk setiap uji hipotesis, langkah pertama selalu rumusan hipotesis. Dilanjutkan oleh tingkat signifikan, di mana kita akan baca tabelnya, lalu statistik uji, lalu setelah itu aturan keputusan dan kesimpulan. Semua langkahnya sama. Nah, di sini tabel datanya langsung saya taruh di statistik uji. Jadi di sini kita membandingkan rata-rata dari 3 populasi. Jadi kita punya 3 populasi yang berbeda. Kita mau lihat perbedaan rata-ratanya. Nah, karena kita mau lihat perbedaan rata-rata, otomatis di sini H0-nya itu adalah mu1, oh ini tik 2 biar kelihatan berbeda, sama dengan mu2 sama dengan mu3. Kenapa sampai 3? Karena di sini hanya ada 3 rata-rata. Jadi dari sampel 1, sampel 2, sampel 3, jadi di sini hanya ada 3 kayak gitu. Sedangkan HA-nya di sini saya pakai kalimat yaitu adalah tidak semua rata-rata populasi memiliki rata-rata yang sama. Nah, di sini untuk ANOVA atau uji analysis of variance, kita menggunakan F-tabel. F-tabel itu angka yang kita perlukan adalah angka alfa. Saya kasih titik koma. Alfa, lalu nilainya adalah J-1 dan N besar min J. N besar sama J ini apa? J itu adalah jumlah kategori. Alfa ini tingkat signifikan yang kita pakai. Jadi tingkat kepercayaan. Jadi kalau kita punya 95% berarti tingkat kepercayaan 5%. Kalau kita punya 99 berarti kita punya 1% tingkat kepercayaan. Jadi pakai angka yang kurang dari 10%. J ini adalah jumlah kategori. Jadi di sini kita punya 1, 2, 3. Jadi ada 3 kategori. N itu adalah jumlah data. Jadi jumlah data ini totalnya ada berapa? Di soal kita punya di sini alfanya adalah 0,01 atau 1%. Jadi tingkat kepercayaannya adalah 99%. Sedangkan untuk J-nya karena ada 3 kategori, berarti J-1 itu adalah 2. Lalu N di sini adalah jumlah data. Di sini ada 5 data masing-masing, kita kali 3, 15, kita kurangi 3, berarti di sini 12. Untuk cara membaca tabel untuk angka ini, nanti videonya akan saya edit, saya masukkan di sini. Jadi kalian bisa tonton cara menentukan angka dari F-tabel, dan diperoleh dari F-tabel adalah 6,93. Oke, jadi di sini kita punya tabel sebaran Visser. Jadi ini adalah tabel F yang akan kita gunakan untuk uji ANOVA. Sebelumnya kita punya 2 nilai, yaitu J-1 yaitu V1 di sini, lalu N-J yaitu V2. Lalu nilai yang ketiga adalah alfa. Alfa itu yang ada di sini. Jadi di sini pertama kita baca, kita harus mulai dari V1 atau J-1-nya. Jadi di sini karena kita tadi punya ketiga kategori, jadi 3 dikurangi 1 berarti kita akan baca kolom 2. Selanjutnya kita cari untuk nilai N-J. N-nya adalah 15, sedangkan J-nya 3. Kita cari V2-nya yaitu 12. Jadi kita scroll ke bawah, kita cari angka 12. Nah, di angka 12 ini kita punya beberapa alfa, 0,100, 0,050, 0,025, 0,01. Di sini kita akan menggunakan 0,01. Jadi kita cari ke sini di kolom 2 baris 12. Kita cari 0,01. Di sini kita peroleh nilai F tabelnya adalah 6,93. Jadi gitu caranya membaca tabel F. Jadi gitu cara bacanya. Sekarang kita kembali lagi ke soal. Oke, setelah selesai dari mencari angka dari F-tabel, kita menuju ke statistik uji. Nah, di statistik uji ini kita pakai kalkulator. Jadi di sini saya siapin kalkulator untuk ngitung. Jadi yang pertama, TJ. TJ itu adalah total kolom. Jadi kita jumlahkan data itu per kolom. Jadi untuk TJ yang pertama adalah 12,01 tambah 11,97
tambah ini, tambah ini, tambah ini. Jadi kita hitung biasa. 12,01 ditambah 11,97 ditambah 11,86 tambah 11,56 ditambah 11,23 sama dengan kita dapat 58,63. Hal yang sama untuk kolom kedua dan kolom ketiga. Saya pakai pre-save note, jadi ini jawabannya adalah 59,83. Ini adalah 58,43. Jadi kalau kalian mau coba hitung satu persatu nggak apa-apa. Saya takut videonya terlalu panjang kalau saya hitung satu persatu, jadi saya skip. Nah, untuk TJ yang di sini kita jumlahkan dari kiri ke kanan. Berarti di sini kita punya, saya lihatkan kalkulatornya, 58,63 ditambah 59,83 ditambah 58,43 diperoleh 176,89. Jadi ini kalau nggak kelihatan angkanya. Jadi di sini hasilnya adalah 176,89. Itu adalah sigma TJ-nya. Lanjut ke N. N itu adalah jumlah data per kolom. Di kolom pertama, di sini kita punya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi di sini ada 5 data. Kolom kedua juga sama, kolom ketiga juga sama. Pada kasus ini, tiap sampel kita atau tiap kategori kita punya jumlah sampel yang sama, yaitu 5. Tapi mungkin ada kasus di mana jumlah datanya itu per kategori itu berbeda. Ada yang 5, ada yang 6, ada yang 7, bisa jadi. Jadi tidak menutup kemungkinan. Lalu kita jumlahkan ke samping, 5 tambah 5 tambah 5. Berarti di sini adalah N besarnya adalah 15 total datanya. Oke, sekarang untuk rata-rata. Rata-rata ini kita peroleh dari membagi TJ dengan NJ. Semua sampai ke sana. Jadi 58,63 dibagi 5, 59,83 bagi 5 dan seterusnya. Di sini kalau kita hitung 58,63 dibagi 5 itu adalah 11,726. Di sini saya sederhanakan menjadi 11,73 dan seterusnya diperoleh 11,97, 11,69 dan 11,79. Jadi untuk X bar yang ini kita nggak menjumlahkan dari kiri ke kanan, tapi tetap rata-rata atas dan bawah aja. Jadi kita bagi 176,89 dibagi 15 kayak gitu. Sekarang untuk jumlahan kuadrat. Jumlahan kuadrat ini sedikit berbeda. Jadi kita nggak pakai data dari angka yang udah kita peroleh, tapi kita pakai data masing-masing, data awal. Jadi di sini angkanya adalah 12,01. Kita kuadratkan ditambah 11,97 dikuadratkan ditambah 11,86 kuadrat ditambah 11,56 kuadrat ditambah 11,23 kuadrat. Jadi jumlah kuadrat itu adalah jumlah setiap elemen dengan masing-masing kita kuadratkan. Diperoleh hasilnya di sini adalah 687,927 atau kalau saya sederhanakan dua angka di belakang koma 687,93. Hal yang sama juga dilakukan untuk kolom kedua dan kolom ketiga. Di sini langsung diperoleh 715,94 682,87. Nah, untuk yang ini kita jumlahkan dari kiri ke kanan. Jadi kita gunakan angka yang sudah disederhanakan ini. Jadi kita punya 687,93 ditambah 715,94 ditambah 682,87 diperoleh 2086,74. Jadi kita tulis di sini 2086,74. Nah, sekarang tabel pertama kita selesai. Lalu dari tabel pertama ini kita dapatkan, kita cari JKT, JKP, dan JKG. JKT itu adalah jumlah kuadrat total, JKP adalah jumlah kuadrat perlakuan, JKG adalah jumlah kuadrat error atau galat. Di sini untuk JKT kita peroleh dari angka yang di ujung. Jadi yang pertama ini itu adalah angka yang di ujung sini. Jadi 2086,74 dikurangi
TJ kuadrat. Jadi angka yang ini 176,89. 176,89 kita kuadratkan dibagi N-nya. N-nya 15. Kita hitung langsung pakai kalkulator. Di sini biar kelihatan. 286,74 dikurangi 176,89 kuadrat dibagi 15. Diperoleh hasilnya ini 0,735193333. Di sini saya ambil 3 angka di belakang koma. Jadi kita peroleh 0,735. Jadi kalau tadi mau pakai 3 angka belakang koma semua nggak masalah. Sebenarnya kalau nggak diatur lebih baik pakai 3 angka di belakang koma supaya error yang kita lakukan di perhitungan semakin kecil. Nah, lalu untuk JKP, cara yang kita pakai adalah angka setiap kolom ini. Jadi 2 baris pertama TJ sama NJ. Kita pakai baris ini. Berarti di sini kita punya 58,63 kita kuadratkan dibagi 5 ditambah 59,83 dikuadratkan dibagi 5 ditambah 58,43 dikuadratkan dibagi 5 dikurangi 176,89 dikuadrat dibagi 15. Ini untuk perhitungannya tinggal dimasukin kalkulator. Jadi ini mau dijumlah dulu kuadrat atasnya dibagi 5 gitu boleh, atau mau langsung dihitung juga boleh, langsung masukin kalkulator. Hasilnya di sini langsung saya pakai catatan saya, hasilnya adalah 0,23. Nah, dari sini kita udah punya JKT, kita udah punya JKP, kita tinggal hitung errornya. Errornya adalah dari JKT 0,735 dikurangi JKP 0,23 diperoleh 0,505. Oke, jadi dari tabel ini kita udah dapat JKT, JKP, dan JKG. Sekarang kita ke tabel ANOVA-nya. Jadi tabel yang akan kita gunakan untuk uji. Di sini DF atau derajat bebas itu diperoleh dari angka yang kita pakai di F tabel. Jadi perlakuan itu adalah J-1 atau di sini kita punya 3 kategori dikurangi 1, jadi di sini 2. Galat atau error itu adalah N-J, jumlah data total dikurangi jumlah kategori. Di sini kita punya 15 data dan 3 kategori, berarti 15 kurangi 3 itu adalah 12. Lalu kita jumlahkan ke bawah, totalnya adalah 14. Itu untuk DF. Lalu untuk jumlah kuadratnya, kita pakai jumlah kuadrat yang sudah kita hitung. Jadi di sini, perlakuan itu JKP, galat itu adalah JKG, total itu adalah JKT. Berarti di sini, perlakuan kita punya 0,23, galat kita punya 0,505, total kita punya 0,735. Gitu. Sekarang untuk RK atau rata-rata kuadrat. Rata-rata kuadrat ini diperoleh dari jumlah kuadrat kita bagi dengan derajat bebas. Jadi 0,23 kita bagi 2, 0,505 kita bagi 12. Untuk total kita nggak perlu cari rata-rata kuadratnya. Jadi hanya untuk perlakuan dan error. Kenapa? Karena nanti di F kita cuma pakai rata-rata kuadrat, perlakuan, dan error. Jadi istilahnya kalau kita nambah kerjaan nggak kepake kan nggak berguna gitu loh. Jadi hitung aja yang diperlukan. Jadi kita hanya hitung untuk RKP dan RKG atau rata-rata kuadrat perlakuan dan rata-rata kuadrat galat. Di sini diperoleh RK-nya adalah 0,115 dan di sini ada 0,042. Nah, dari RK ini kita bisa mencari nilai F. F-nya adalah perlakuan dibagi galat. Jadi 0,115 kita bagi 0,042 atau diperoleh 2,738. Ini bisa dihitung pakai kalkulator, boleh dicek hasilnya ini. Untuk aturan keputusan itu fix. Aturan keputusannya hanya satu, yaitu H0 ditolak jika F observasi itu adalah F yang di sini lebih dari F tabel. F tabel itu adalah F yang kita peroleh dari tingkat signifikan, jadi dari yang di sini.
Di sini 6,93, berarti ini 6,93. Jadi H0 ditolak jika F observasi lebih dari 6,93. Kenyataannya di sini F-nya adalah 2,738. Jadi karena F itu sama dengan 2,738, itu kurang dari 6,93, maka H0-nya, H0 diterima. Artinya, kalau H0 diterima berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata di 3 pengaturan tekanan. Jadi karena soalnya tentang pengaturan tekanan, jadi di sini tidak terdapat perbedaan rata-rata di 3 pengaturan tekanan. Oke. Sampai di sini sepertinya videonya saya akhiri untuk ANOVA. Jadi satu video untuk ANOVA, nanti satu video lagi untuk chi-square akan saya lampirkan di bawah. Jadi kalian bisa lihat, kalian bisa tonton untuk mengetahui uji lebih dari 2 sampel untuk proporsi. Jadi ini untuk yang rata-rata, untuk proporsi ada di video yang lain. Oke, sekian dan terima kasih.